Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang baik hati dan tidak sombong. Salam sehat dan salam berkah. Kita kembali lagi bersama channel Trading is Fun. Dalam video ini saya akan berbagi ilmu bagaimana membaca market atau mengeksekusi market dengan psikologis dan mindset diri kita. Ya, mungkin video ini video yang membosankan. Jika ingin di-skip, silahkan, tidak apa-apa. Jika ingin belajar, oke banget, saya acungkan jempol. Tetapi tetap saya selalu doakan kalian, semoga kalian bisa menjadi trader yang memiliki psikologis dan mindset yang tinggi, serta mempunyai sistem trading yang disiplin dan konsisten. Oke, yang mau lanjut, kita lanjut. Dalam pembahasan ini, saya tidak akan memberikan sebuah teori ya. Teori tentang bagaimana mindset, bagaimana psikologis, tidak. Kita akan belajar langsung di dalam chart, di dalam grafik, penerapannya psikologis dan mindset gitu ya. Jadi nggak akan ada banyak bahasa kata-kata nanti di tampilan. Biasanya kalau psikologis tampilan, psikologis adalah ini, mindset adalah ini. Enggak. Kita langsung dihadapkan dengan chart ya. Kita belajar itu biar menyenangkan gitu kan. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang ada di benak kalian? Apa yang akan Anda lakukan jika saat membuka laptop, HP, atau PC dihadapkan dengan tampilan cat seperti ini? Ada yang bingung, ada yang mengerti tapi masih bingung, ya. Ada yang tanya ke sana kemari, ini nanti opennya sell atau buy, gitu kan? Pasti banyak kan. Oke, sekarang kita akan mencoba backtest. Ya. Ini nanti pembahasan ini nanti ini hari Minggu tanggal berapa ya? Ini hari Minggu tanggal 8 Januari. Ini belum market akan masuk di tanggal 9 nanti. Ini market masih berhenti ya. Kita akan mencoba menganalisa pergerakan bagaimana, tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang psikologis dan mindset kita. Kita coba dengan cara backtest ya. Saya akan memakai replay. Coba kita pakai Gojo. Ini pakai bulan apa enaknya ya? Kira-kira Februari kita aja. Februari di tanggal berapa ya? Tanggal 10 gitu aja. Oke. Kita masuk ke sana untuk belajar sekaligus ya. Nah, yaudah. Oke, di sebelah kiri ini, ya, di sebelah kiri ini kita tidak tahu arahnya kemana. Ya, bisa naik, bisa bullish. Oke, saya akan potong di sini nih. Ya, saya akan potong di sini nih ya. Nih, oke, lihat. Tik. Oke, kita sama-sama tidak tahu. Saya juga lupa di bulan Februari kemarin saya trading apa, saya lupa itu ya. Oke, ini kata kosong, sebelah kanan tidak ada, kiri apa kanan, kita sama-sama dihadapkan dengan cat. Oke ya, oke. Oke, psikologis dan mindset. Psikologis itu apa sih? Psikologis itu bisa dikatakan mental ya. Mental kita dihadapkan dengan market seperti ini. Gitu. Bagaimana coba? Bagaimana psikologis mental kita dihadapkan dengan market seperti ini? Pertama, satu biasanya adalah bimbang, ya kan? Bimbang, ragu, ya. Mungkin ada yang stres, takut. Nah, dari takut, aduh takut nanti saldo saya habis atau gimana, saya harus pasang di mana kan seperti itu kan. Tapi niat kita, pikiran kita begini, pikiran kita, saya ingin bisa trading gitu kan. Saya ingin bisa trading, saya ingin berbisnis di trading ini. Tapi dengan kebimbangan, dengan keraguan kita, ketakutan kita dihadapkan dengan market. Ya kan seperti itu kan. Jadi bingung, takut akan kehilangan saldo kita, takut ini nanti mungkin ya mohon maaf ada yang dibilang ada yang pakai uang pinjaman atau apa udah masukkan deposit segala macam, takut nanti akan hilang atau segala macam kan seperti itu. Ya. Kalau kita memang ingin ya, kalau kita memang ingin terjun di dunia trading, ya semua mental, psikologis harus disiapkan kan gitu. Ya. Dan itu pasti semua orang pasti tahu kalau trading itu punya resiko tinggi, itu pasti itu. Nggak mungkin ujuk, nggak mungkin tiba-tiba orang ingin trading tapi tidak tahu apa-apa, masuk langsung terjun gini kan nggak ada. Pasti kan ada, oh saya ingin trading, diajak teman, ini nanti seperti ini, pasang buy dan pasang sell, nanti pasang SL itu apa? Nanti resiko kita menghilangkan biar kita memakai resiko biar tidak terjadi banyak saldo yang hilang macam gitu kan. Berarti kan mindset kita sudah tahu, psikologis kita sudah tahu bahwasanya trading itu mempunyai resiko yang tinggi. Gitu kan ya. Nah, oke.
Untuk mempersiapkan psikologis itu kita harus punya niat dulu, punya pikiran. Saya harus siap, ya kan? Saya siap untuk terjun ke dunia trading dengan risiko yang akan saya siapkan, yang akan saya hadapi di kemudian hari. Itu kalau memang sudah siap, oke, beranjak ke mindset. Gitu. Mindset seperti apa? Mindset pola cara kita, pola berpikir, cara kita menyikapi bagaimana trading, kan gitu. Mindset dengan apa mindsetnya? Ya dengan banyak belajar, jangan dengan cara mencari informasi, dengan cara yang mungkin bisa mengikuti kelas, bisa mengikuti atau mungkin ikut komunitas ke teman-teman dan segala macam. Kan banyak kan seperti itu. Jadi psikologis kita siap, mindset kita sudah kuat, baru kita beranjak ke dunia trading seperti itu kan. Setelah semuanya siap, psikologis siap, mindset sudah siap. Di saat kita melihat tampilan ini, kita akan diuji lagi, ya kan? Kita akan diuji lagi. Rasa berdebar, ya. Di dada pasti berdebar. Dak 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 dak. Saya harus pasang apa nonton seperti ini? Saya harus bagaimana? Itu pasti kan, nah, kayak gitu kan. Nah, terus kenapa punya psikologis? Kalau sudah psikologisnya sudah siap, mindsetnya sudah siap, tapi masih ada keraguan, ya kan lucu kan gitu. Itu harus seimbang gitu, harus. Jadi di saat kita terjun ke dunia trading, ya harus siap, udah siap gitu. Senjata kita sudah siap, peluru kita sudah siap, kita mulai berperang, ya kan? Jadi jangan ciut, dihadapkan seperti ini jangan ciut, gitu. Karena ini pembahasan tentang psikologis dan mindset, ya kan? Saya lebih banyak mengajarkan akan memberikan ilmu bagaimana kita menyikapi psikologis dan mindset dengan market ini, gitu ya. Oke, di saat kita belajar, pertama kali belajar, di mana-mana kita belajar pertama kali, itu kan pasti rata-rata belajar ini kenapa sih harga ini naik dan turun, gitu kan? Kenapa kok ini berhenti di sini terus kemudian turun? Itulah ada market struktur kan, belajarnya seperti itu kan market struktur. Kalau ada dua pembelajaran market struktur itu kan, ada bearish dan ada bullish. Nah, kalau ada bullish gitu pasti ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low seperti itu kan belajarnya. Kalau bearish ada lower high, lower low, lower high, lower low seperti itu. Gitu ya. Itu kita nggak usah membahas di situ, kita nggak usah membahas di situ karena itu udah pelajaran basic gitu kan. Yang kita hadapkan sekarang, oke, ini ternyata hampir sama ya dengan yang tadi ya, tapi nggak apa-apa, oke. Pelajaran seperti ini. Pas psikologi saya siap, mindset kita sudah siap. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah kita melihat pergerakan market. Market ini kemana? Market ini kan bullish, ya kan? Kalian lihat ini bullish kan? Naik dia, naik, ya. Sini juga naik. Karena apa kok kita melihat naik gitu kan? Karena yang kemarin ini turun gitu ya. Kemarin ini turun terbreak. Sudah di break. Kan gitu bacanya. Ya kan? Bacanya seperti itu. Ini turun, kemudian dia ngebreak di sini. Akhirnya tidak mampu turun lagi di sini. Batasnya adalah ini. Nah, untuk membaca market seperti itu. Jadi, andaikan harga turun, terus kemudian membentuk swing low. Kalau turun kan pasti terakhir swing low ya. Swing low kalian garis, ya. Kalian batasi gitu. Andaikan harga menembus ini, gitu, menembus dalam artian candle ada beberapa candle yang sudah menembus berarti masih melanjutkan penurunan kan gitu. Tetapi kalau di saat tidak mampu menembus, intinya harga mulai kembali ke ada pembalikan, gitu kan. Kita melihat ini, oke. Nah, di sini kita sudah menentukan bahwasanya harga ini akan bullish, ya kan. Mindset kita, cara kita berpikir adalah kita mencari entry buy. Ya kan seperti itu, betul kan? Kalau bullish ya kita cari buy, kalau bearish kita cari sell kan gitu. Nah, di mana cara kita untuk menentukan entry kan? Nah, entry-nya nanti kalau kalau misalkan bullish, kita mindset kita buy, berarti kita cari entry buy-nya itu adalah di retracement kan seperti itu. Betul kan? Nah, begitu juga sebaliknya dengan bearish. Oke. Kita melihat ini harga ini nih. Oke, ini saya batas ini ya. Ini batas, anggap saja gini aja. Kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama belajar tentang strategi support dan resisten gitu ya. Oke. Ini turun bearish kemudian di break berubah menjadi bullish. Mindset kita adalah buy. Nah, di saat ini ternyata harga tertahan di sini.
tertahan di sini, dia meninggalkan candle yang bearish, candle yang panjang sekali, tetapi tidak mampu melebihi dari swing low yang ada di sini, kan gitu. Kemudian harga kembali naik. Nah, saat naik kita kembali ke masa lampau, masa lalu. Nah, kita dipertemukan di sini nih. Ternyata di sini memang ada pemantulan di sini, ya kan? Pemantulan bahwasanya ini nanti harga pada saat harga menyentuh area ini, pemikiran kita apa? Pasti banyaknya sell, ya kan? Padahal mindset kita adalah mindset bullish, buy. Itu akan diuji lagi, benar enggak? Kan? Pasti rasa bimbang ada rasa ini. Nggak usah khawatir tentang itu. Kalau kita mempunyai mindset, mempunyai opini kita adalah bullish, ya kita tetap dengan mindset kita, gitu. Itu gunanya untuk memperkuat psikologis kita, kedisiplinan kita, konsisten kita, gitu loh. Jangan takut, intinya jangan takut. Contoh lagi, oke lah, misal, contoh, ini akan berhenti di sini. Kita akan pasang sell. Oke, nanti akan pasang sell di sini. Oke, 1:1 gitu aja. Oke. Banyak beranggapan seperti itu. Ada yang juga beranggapan bahwasannya akan terjadi nanti breakout, kan seperti itu. Oke, kita melihat dulu. Kita melihat dulu ke belakang. Jadi jangan hanya melihat ada satu rangkaian ke belakang, tidak. Kita melihat ke belakang lagi. Apakah masih ada? Masih ada yang lebih tinggi dari ini? Ternyata masih ada ini. Kita garis saja, belajarnya seperti itu. Kita garis ini lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi. Ya kan? Oke. Sekarang begini, saat harga ini di sini, kita bisa menggunakan, kalau kalian belajar tentang ITR, indikator ITR ini ya, ini untuk kita mengetahui volume pergerakan harga di periodik 14, ya kan. Saya dulu belajar seperti itu. Jadi saat belajar mindset, saya harus samakan dengan volume pergerakan. Contoh misalkan ini, pada saat harga ini, kalian lihat di sini ya. Dan di sini ini adalah pip, ini nanti jumlah rata-rata pergerakan. Saya melihat, kemudian saya arahkan di sini. Nah, kalian lihat di sini, ya, pergerakan rata-rata berapa? Itu 8,59. Berarti sekitar 80 pip, ya kan? Sekitar 80 pip pergerakan harganya rata-rata seperti itu. Nah, pergerakan dari pergerakan 80 pip ini dari harga sekarang, kita cek dulu harganya. Kita cek dulu harganya dengan ini. Dengan sekitar 80, dibuat aja 90 ya, dibuat 90. Oke, sekitar segini nih. Panjangan segini aja. Oke, pergerakan rata-rata seperti itu. Ini kalau kenaikan ya sekitar 90 pip, ke bawah juga sekitar 90 pip, gitu ya. Cara bacanya market seperti itu. Jadi pergerakan. Jadi contoh seperti ini. Oke, kita berpikiran ini harga akan turun, kita akan turun seberapa ya, sekitar 90 pip. Oke, 90 pip, berarti TP kita ya rata-rata segitu kan, gitu. Nah, rata-rata segini 90 pip kan, rata-rata seperti itu. Oke, gitu. Nah, setelah ini apa yang akan dilakukan? Karena mindset kita adalah buy, tetapi kita kalau memasang ini boleh saja, itu tidak dilarang, tetapi kita lihat pergerakan 90 pip ini, apakah ini benar-benar berjalan 90 pip atau memang ini akan melanjutkan naik ke atas, kan seperti itu. Tetapi karena kita sudah berpikiran bahwa itu adalah bullish, ya kan? Kita berpikiran bullish, ini penetapan atau saat kita berpikiran akan open sell, ini kan otomatis akan hilang. Ya, kita tidak akan memasang sell di area sini. Karena apa? Berpikiran mindset kita adalah mindset bullish, gitu kan. Benar enggak? Seperti itu. Mungkin ada yang lain mungkin pemikirannya berbeda, tidak apa. Tapi pemikiran saya seperti itu, opini saya seperti itu. Karena yang saya inginkan adalah bullish buy. Berarti intinya saya harus mencari retracement di area sini. Kan seperti itu. Atau mungkin karena kita harus menunggu breakout dulu untuk mencapai open buy-nya. Ya kan? Oke, kita lihat. Sekarang kita play. Kemana larinya? Oke, kita stop sampai saat ini. Kita stop. Ya kan? Apa yang menjadi mindset kita? Apa yang menjadi pola pemikiran kita? Bahwasanya kita berpikiran akan bullish, harga akan tetap
bullish gitu. Mencari sistem cara entry bagaimana, ya tetap kita cari di antara rejection kan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke pola yang tadi yang kita mapping tadi ya. Sini ada resisten, akhirnya semua tertembus area sini. Nanti kita pasangnya gitu, memasang opennya ya di antara ini karena harga posisinya masih di sini kan. Kita memasang open baik di sini. Jaraknya berapa ya? Kita lihat ITR-nya 90 ya. Ini berapa nih? 90 ya. 90 ya kita buat 90. Jadi 90. Ini terus untuk misalkan SL, penurunan SL semuanya kan disesuaikan dengan risknya ya, sesuaikan dengan risk bagaimana yang baik, misalkan 1/2, 1/3, anggap aja 1/3, berarti kan ininya sekitar 30 pip ya kan, seperti itu. Oke, berarti kan ini kalau memang tidak kena ya mungkin pada saat di sini Anda sudah profit gitu kan, ya sudah ditutup aja enggak masalah gitu. Jadi kayak strategi A, B, C seperti itu. Ini hanya sekilas bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara pola kita berpikir tentang mindset dihadapkan dengan market ya, market terus kemudian kita analisa. Oke. Ini akan kita hapus, kita kembali ke harga yang sekarang kita menganalisa untuk mingguan ya, untuk mingguan di bulan apa? Di Januari 2023 di tanggal 9 sampai tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 14 ya. Oke, kita masuk sana, ini saya tutup. Kita kembali ke sini. Oke, sama kan semua? Oke. Ini adalah baik. Oh, sorry. Sini harga naik, berarti pola pemikiran kita adalah mindset kita cari buy ya kan? Enggak? Cari buy di mana? Jadi nanti tunggu retracement-nya kan seperti itu. Ini oke, saya pasang watermark. Ini di 4 jam ya kan? Di 4 jam kita lihat harga kemarin. Nah, ini masih ada naikkan di sini nih. Saat ini kan harga di sini nih ya. Berhenti di sini, ini sudah kena untuk supportnya. Sini sudah kena, enggak apa-apa, garis-garis banyak enggak masalah gitu. Enggak ada yang larang, bebas. Sini juga ada ya kan, terus kemudian sini ada ya, banyak banget sini garis-garis. Di sini saat kita belajar, wah ini masuk ke sini juga ya, nah ini naik, berarti ini akan ada kenaikan. Oke, berarti akan ada kenaikan untuk di minggu ke depan atau mungkin bulan-bulan ini ya. Di sini ada banyak sekali area-area yang penting di sini. Di sini ya. Ini kalian lihat posisi ini. Sini banyak pemantulan di sini, berarti area yang ini. Saya ambil yang area sini ini sekitar di 69.22. 69.22 di area sini sudah terbreak juga. Terus kemudian atasnya berapa? Oh, yang terbreak di bawah ini ya, di 69 ya, 6922 ya, di 6922. Di saat 6922 ini, harga saat ini posisinya adalah candle bullish panjang, kemudian ditutup dengan candle yang kecil, candle bearish kecil ini. Nah, biasanya sih kalau melihat seperti ini kan candle apa ya, evening start apa morning start kalau terjadi gini. Ini nanti misalkan terjadi merah seperti ini, bisa jadi seperti ini kan. Kalau kalian belajar tentang candle seperti itu. Oke. Kita sudah menetapkan ini yang bawah. Oke, kita tinggal yang bawah. Ini menetapkan yang swing low. Ya kan? Ini swing low. Jadi pola pikirnya seperti ini, pola berpikirnya. Ini ada swing low semua, banyak swing low yang sini, ya kan? Banyak swing low yang sini yang menjadi poin kita. Oke, pemikiran kita adalah bullish. Pada saat harga ini posisi masih di sini, dia sudah menembus di resisten yang ada di sini. Ya, resisten yang ada di sini.
berarti polanya masih pola naik karena masih tertembus gitu kan, masih tertembus. Oke, kita lihat posisi yang paling kecil, candle per candle. Nah, candle ini juga posisinya masih sudah tertembus. Oh, ini sudah tertembus. Berarti pola ini masih ada pola kenaikan. Nah, kalau pola penurunan seperti apa biar ini? Ya, contoh misalkan ini harga ini tidak mampu melewati ya, yang swing high yang ada di sini. Gitu. Kemungkinan harga akan turun. Gitu. Ini karena masih break, kemungkinan harga masih ada kenaikan dengan retracement-nya maksudnya gitu. Oke, kita lihat ke H1. H1. Di sini ada area base. Di sini ada area base yang tertahan di area pada saat ini ada support ya sini ya. Sini. Tertahan di sini base. Kalau kalian belajar di sini adalah area base yang area decision point. Di sini ada area base, area di mana ada pertemuan antara buyer dan seller yang saling kuat di sini. Kemudian di sini ada swing high, berhentinya di sini. Sini ada break juga. Kemudian di sini juga terdapat ada base, tapi satu base yang panjang. Kalau di sini masih saya lihat lemah ya di sini ya. Karena sini terlalu banyak apa swing high-nya di sini. Nah, banyak di sini nih. Oke. Kemungkinan untuk minggu depan harga akan seperti ini. Ini turun di sini area base sini ya. Kemudian lanjut naik. Atau bila ini mampu tertembus posisi seperti ini. Oke. Atau bila saat ini tertembus harga akan seperti ini. Jadi intinya dia akan naik. Intinya harga pasti akan naik. Posisikan karena kita berpikiran mindset kita adalah buy, kan seperti itu. Gitu. Jadi jangan ingin, loh ini kok turun lagi, nggak turun lagi. Ya, ini kan semua hanya analisa kan. Kita hanya menganalisa, kemudian kita mapping di pada saat harga turun di area posisi ini. Lakukan strategi, apapun lakukan strategi. Jika tidak ada setup, ya nggak usah kita entry kan gitu. Kalau ada setup, oh ini setupnya ternyata sell, ya kita pasang sell, tapi dengan syarat karena mindset kita adalah bullish buy, ya jangan terlalu lebar-lebar untuk sellnya kan gitu, ya. Cara bacanya atau cara kita melakukan sebuah strategi seperti itu. Nah, yang di sini contoh pada saat seperti ini. Nah, kalian lihat di sini kan, di sini adalah namanya mitigation block. Kalian mungkin belajar mitigation block karena apa? Sini tidak ada break di sini. Pada saat harga dengan candle yang signifikan, harga turun posisi di area swing high. Langsung naik, langsung terbang dia. Cus, seperti itu ya. Oke, paham kan kalian? Nanti coba kalian praktekkan analisa sendiri mungkin di euro ya kan, mungkin di euro atau mungkin di GBP atau mungkin yang lain. Coba kalian praktekkan seperti itu gitu kan. Jadi kalian jangan bimbang, jangan ragu, kuatkan psikologisnya, mindsetnya harus tumbuh, harus kuat gitu. Jangan takut salah, jangan takut ini. Kalian punya resiko kan, kalian ada saldo, contoh misalkan saldo saldo misalkan $1.100 gitu ya, $100. Yang akan kalian resikokan berapa gitu aja. Yang kalian misalkan yang saya resikokan dari itu sekitar 2%. Gitu. Sekitar 2%. Berarti berapa resiko yang harus saya ini ya $2 kan? Sekitar $2 $2. Nah, sini. Nanti kalian bisa menyesuaikan lotnya berapa yang harus saya pakai kan gitu. Lotnya berapa yang dipakai, kemudian dari lot itu masuk risk rewardnya berapa 1 banding berapa kan gitu. Terus habis itu kemudian saya mau berapa trade sih dalam sehari, caranya seperti itu. Jadi saya ingin kalian juga sama-sama seperti saya juga sudah lama, sudah bertahun-tahun terjun di dunia trading, sampai sekarang pun saya masih senang belajar, masih senang mengikuti kursus-kursus yang lain walaupun secara teknis saya paham, tapi saya senang sekali, saya tidak intinya itu saya selalu menghormati gitu kan. Jadi kalian juga saya ingin seperti saya juga, kalian dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian kursus atau dimanapun, hormatilah
hormatilah mentor kalian, hormatilah guru kalian yang sudah bersusah payah memberikan atau membimbing kalian bagaimana cara strategi, karena trading itu sendiri kan memiliki risiko tinggi. Jadi dari semua mentor itu saya yakin, saya guru-guru tentang semua beliau-beliau itu saya yakin mereka juga tidak hanya setahun, tidak hanya 2 tahun, mereka juga sudah pernah MC, sudah pernah ini, gitu. Jadi hormatilah dan kita sama-sama saling bekerja sama ya, saling bekerja sama, saling dukung gitu. Karena kita hanya trader, trader retail gitu loh. Dengan kerasnya market yang ada di forex ini kan gitu. Oke, mungkin ini hanya video apa ya, basa-basi lah, sharing-sharing ya, video basa-basi dari saya. Terima kasih waktunya. Mungkin suatu saat kita akan melakukan, saya ingin sebenarnya ingin melakukan live ya, ingin melakukan live, kita belajar bersama. Jadi tapi bukan sinyal, saya nggak suka. Jadi saya benar-benar nggak suka kalau ada apa namanya video tentang sinyal. Oh, saya pasang ini enggak. Kita belajar bareng-bareng, gitu kan. Karena kita punya opini sendiri, gitu. Itu akan terjadi nanti akan berbeda psikologis kalian, atau mungkin saya akan berbeda nanti di situ. Lebih baik kita belajar bersama. Oh, misalkan contoh saya pasang buy, ada yang lain, loh bang, kok buy ini kan karena ada ini, tidak apa, dan saya akan menghormati yang gitu kan. Saya tidak akan menyangkal, oh iya ternyata saya salah gitu kan. Nah, ternyata saya melakukan buy ya salah. Oke, kita lakukan, yuk kita sell dengan cara ini, seperti ini gitu. Oke, mungkin itu video dari saya. Kita bertemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.